Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-286. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada gembala tua itu menjadi berdebar-debar. Ternyata Ki Tambak Wedi yang tidak berhasil menemukan orang-orang berkuda itu, kini bertekad untuk mencegat mereka di depan sarangnya. Mereka harus diberitahu rencana ini, gumam orang tua itu di dalam hatinya. Kalau tidak, maka benturan itu akan dapat menjadi sepucuk dari perang yang sebenarnya. Sedang agaknya Ki Argopati masih belum siap untuk menghadapi keadaan yang demikian. Apalagi apabila pasukannya terpancing keluar, maka mereka pasti akan mengalami bencana. Orang tua itu pun segera beringsut surut. Ditemuinya kedua muridnya dan dengan singkat diberitahukannya apa yang didengarnya dari Ki Tambak Wedi langsung. Sampaikan persoalan ini kepada pimpinan pengawal, desisnya perlahan-lahan kepada Gupito. Gupito menjadi ragu-ragu sejenak, kemudian jawabnya, "Kalau aku kembali seorang diri ke padukuhan itu, mungkin aku akan mengalami akibat yang kurang baik, Guru. Prahasta sangat membenciku tanpa aku ketahui sebab-sebabnya. Tetapi tidak ada orang lain yang dapat menghubunginya," jawab gurunya. "Aku, Guru. Aku dapat pergi juga ke padukuhan itu menemui Ki Argopati atau pemimpin pengawal yang lain," sahut Kupolo. Desah gurunya, "Kita belum tahu apakah sebabnya Prahasta membenci Gupito. Mungkin ia akan memperlakukan hal serupa itu, dan kau lebih tidak dapat mengendalikan dirimu lagi." "Aku akan berusaha, Guru," jawab Kupolo. Gurunya tidak segera menjawab. Sambil menundukkan kepalanya, ia berkata lambat, seolah-olah kepada diri sendiri, "Pasukan berkuda itu akan dicegat tidak saja oleh Ki Tambak Wedi, tetapi oleh sepasukan pengikut Ki Tambak Wedi itu. Kemudian telah disediakan pasukan yang akan menjebak seandainya para pengawal mengirimkan bantuan apabila orang-orang berkuda yang terlibat dalam perkelahian itu memintanya. Sementara itu, pasukan Tambak Wedi yang lain telah merayap mendekati padukuhan ini dengan diam-diam sebelum mereka muncul seperti apa yang biasa mereka lakukan." Kemudian dengan tegang ia berkata, "Pasukan itu akan hancur, Gupito. Mereka hanya akan mendapat kesempatan untuk mundur masuk ke dalam padukuhan. Sepanjang perjalanan mundur itu, korban pasti akan berjatuhan. Sementara pasukan berkuda itu pun tidak akan dapat tertolong lagi. Apalagi apabila induk pasukan mereka terpancing keluar tanpa seorang pemimpin yang pantas untuk melawan Ki Tambak Wedi, Ki Pedosuro, Sidanti, Argojoyo, dan yang lain-lain. Maka pasukan Argopati akan tamat sampai malam ini." "Kenapa aku tidak pernah mendapatkan kesempatan, Guru?" desak Kupolo. "Bukan begitu, Kupolo. Kecuali keberanian, tugas ini memerlukan kesabaran. Nah,
Kesabaran itulah yang kadang-kadang tidak dapat kau kuasai. Kau seperti ketika aku muda, mempunyai darah yang agak panas. Kau masih sering tergerak oleh perasaan sebelum kau pertimbangkan masak-masak. Sehingga kadang-kadang kau akan terjerumus ke dalam suatu persoalan yang tidak kita kehendaki. Tetapi aku akan selalu ingat, Guru, bahwa aku akan bersabar. Gurunya yang tua itu menjadi ragu-ragu sejenak. Karena itu, ia tidak segera mengambil keputusan. Namun waktu yang sejenak itu agaknya telah merubah segala-galanya. Karena tiba-tiba orang tua itu mengangkat wajahnya. Terlambat. Desisnya. Aku mendengar derap kuda di kejauhan. Hampir saja kedua muridnya itu meloncat bersama seandainya gurunya tidak menahannya. Hati-hatilah, Kitambak Wedi berada di depan kita. Lalu apakah yang akan kita kerjakan? Bertanya kedua muridnya hampir bersamaan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan mereka. Aku akan menahan orang-orang berkuda itu dan menyuruh mereka kembali apabila mereka bersedia. Sudah tentu Kitambak Wedi melihat aku, meskipun aku mengharap ia tidak segera dapat mengenal. Dengan demikian aku akan memancingnya. Kau coba mengusir orang-orangnya yang tertinggal sampai aku memanggil kalian dengan isyarat. Kalian harus segera meninggalkan mereka dan menghilang, kemudian kembali pulang. Aku akan membayangi Kitambak Wedi. Tetapi ingat, jangan memakai cambuk. Gupito dan Gupolo ternyata tidak sempat bertanya lagi. Sejenak kemudian gurunya telah meloncat dan menghilang di dalam kegelapan tanpa menimbulkan gemerisik pada dedaunan. Bagaimana dengan kita? Bertanya Gupolo. Hati-hati, jawab Gupito. Di depan kita ada Kitambak Wedi. Kita tidak akan dapat mendekatinya seperti guru. Tiba-tiba keduanya diam ketika mereka mendengar suara seseorang dengan lantang. Hei, aku dengar derap kuda itu. Kenapa orang itu berteriak-teriak? Bertanya Gupolo. Mereka tidak menyangka ada seorang pun yang mendengarnya. Semua bersiap. Terdengar suara yang lain. Kemudian beberapa patah kata yang tidak dapat ditangkap dengan jelas. Marilah kita mendekat. Perhatian mereka pasti sudah tercurah kepada derap kuda itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Keduanya kemudian merangkak dengan sangat hati-hati mendekat ke tepi jalan. Namun kemudian terdengar seseorang berdesis. Jangan berteriak-teriak lagi. Mereka sudah mendekat. Kalau mereka mendengar atau mengetahui kehadiran kita, mereka akan kembali masuk ke dalam sarang mereka. Suara itu berhenti. Kemudian, nah, kita harus yakin bahwa keterangan petugas-petugas sandi kita benar. Orang-orang berkuda itu adalah mereka. Soalnya, apakah benar di antara mereka ada orang-orang yang bersenjata cambuk, bukan sembarang cambuk? Dada Gupito dan Gupolo berdesir, namun seluruh perhatian orang-orang itu benar-benar telah tercurah kepada derap kuda yang sudah menjadi semakin lama semakin dekat. Aku akan menghentikan mereka, berkata Kitambak Wedi. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kepung, aku ingin menangkap orang bercambuk itu dan meyakinkan apakah aku tidak tertipu selama ini. Suasana menjadi hening sejenak. Suara derap kaki-kaki kuda itu pun menjadi semakin lama semakin jelas dan semakin dekat. Gupito dan Gupolo tanpa sesadarnya beringsut semakin dekat. Agaknya perhatian orang-orang yang diintainya benar-benar telah terikat oleh derap kuda yang mendatang itu.
Ternyata bahwa Kupito dan Kupolo pun menjadi kehilangan pertimbangan. Mereka merayap semakin dekat lagi, sehingga pada suatu saat ia dapat melihat bayangan orang-orang yang menunggu pasukan berkuda itu. Mereka telah bersiap di balik dedaunan di pinggir jalan, sedang Ki Tambak Wedi sendiri berdiri bertolak pinggang. Kupolo yang semakin bernafsu untuk dapat melihat lebih jelas terdorong semakin maju, dan bahkan tiba-tiba kakinya menginjak sepotong kayu kering, sehingga menimbulkan suara gemerisik di sela-sela derap kaki-kaki kuda yang semakin dekat. Kupito cepat-cepat menggamitnya dan memberinya isyarat, namun agaknya sudah terlambat. Tiba-tiba orang yang bertolak pinggang di pinggir jalan itu berpaling dan bergumam, "Ada orang lain di belakang kita!" Dada kedua anak-anak muda itu berdesir. Mereka segera mengerti bahwa mereka berdualah yang dimaksud. Sejenak mereka saling berpandangan, namun mata Kupolo yang berkilat-kilat seolah-olah berkata, "Apa boleh buat? Kalau tidak ada pilihan lain, kita akan berkelahi." Sementara itu, seseorang dari orang-orang Ki Tambak Wedi itu bertanya, "Siapa yang Kiai maksudkan?" "Di belakang kita ada orang yang sengaja mengintai kita. Kita tunggu sampai orang-orang berkuda itu datang. 1 atau 2 orang bertugas menangkap orang yang bersembunyi itu." "Kenapa tidak sekarang? Jangan bikin ribut, supaya orang-orang berkuda itu tidak mengetahui kehadiran kita. Orang-orang itu lebih penting bagiku daripada petugas-petugas sandi yang mengintai kita itu." "Bagaimana kalau ia lari? Aku akan menangkap sendiri." Kupito dan Kupolo menjadi berdebar-debar. Memang tidak baik untuk melarikan diri. Gelang-gelang besi Ki Tambak Wedi itu akan dapat memecahkan tengkuk mereka. Karena itu, maka yang paling baik adalah mencari tempat yang terlindung oleh pepohonan. "Untuk melawan iblis itu, aku terpaksa mempergunakan cambukku," berkata Kupolo di dalam hatinya. "Terpaksa, dan bahkan mungkin akan dapat memanggil guru untuk datang." Tetapi untuk sesaat Ki Tambak Wedi itu masih berdiri tegak di tempatnya. Ia tidak mau merusak rencananya menangkap orang-orang berkuda yang semakin mendekat. Tiba-tiba iblis tua itu berdesis, "Bersiaplah kalian!" Orang-orangnya telah menggenggam senjata di tangan masing-masing. Mereka telah siap untuk meloncat dan mengepung orang-orang berkuda itu. Beberapa orang merayap melebar. Sementara itu, Ki Tambak Wedi bergumam, "Kalau aku menghentikan mereka dan yang lain mengepungnya, jangan lupa tikus di belakang kita. 2 orang harus menangkapnya." Sementara itu, pasukan berkuda yang keluar dari padukuhan yang menjadi pusat pertahanan para pengawal tanah perdikan menoreh sama sekali tidak menyangka bahwa di hadapannya telah menunggu seorang iblis yang menggetarkan setiap orang yang mendengar namanya. Karena itu, tanpa prasangka apapun, mereka berpacu untuk melakukan tugas mereka seperti biasanya. Mereka akan mengelilingi beberapa tempat di tanah perdikan menoreh, membuat kesan seolah-olah orang-orang bercambuk telah ikut campur dalam persoalan tanah perdikan ini dan berdiri di pihak Ki Argopati. Namun tiba-tiba pemimpin mereka yang berpacu di paling depan terkejut ketika tiba-tiba ia melihat seseorang meloncat di hadapannya sambil mengangkat tangannya. "Berhenti!" teriak orang itu. Orang itu benar-benar telah mengejutkan setiap orang di dalam pasukan berkuda itu, sehingga dengan serta-merta mereka menarik gekang kuda mereka, sehingga kuda-kuda itu meringkik berkepanjangan. "Siapa kau?
Bertanya pemimpin pasukan berkuda itu. Kalian tidak perlu tahu siapa aku, jawab orang yang berdiri di tengah jalan itu. Kalau kalian ingin selamat dari bencana yang paling mengerikan yang akan terjadi atas pasukan kalian dan seluruh pasukan Menoreh, kembalilah. Apa maksudmu? Besok kau akan tahu. Sekarang cepat pergi. Cepat sebelum orang pertama menjadi korban. Pemimpin pasukan berkuda itu ragu-ragu. Mereka bukan penakut yang mudah menjadi gemetar karena bertemu dengan lawan yang bagaimanapun juga. Karena itu, maka mereka bahkan mendesak maju. Seorang anak muda yang berkumis kecil berkata, "Minggir, atau kau akan terinjak kaki-kaki kuda kami." Aku berkata sebenarnya, cepat, waktu terlampau sempit. Jangan mencoba menakut-nakuti kami. Aku tidak menakut-nakuti kalian. Minggir! Sekali lagi pemimpin pasukan itu berkata lantang. Namun orang yang berdiri di tengah jalan itu tak sempat menjawab. Terdengar beberapa puluh langkah di belakangnya seseorang bertanya, "Hei, siapa berdiri di situ?" "Itulah suara iblis itu," desis orang yang menghentikan pasukan berkuda itu. Pemimpin pasukan berkuda itu menjadi semakin ragu-ragu dan ia mendengar suara itu pula. "Hei, siapa yang berada di situ? Cepat!" desis orang yang berdiri di tengah jalan. "Sebentar lagi kalian akan terkepung. Pasukan Sidanti telah bersiap. Jangan terlambat." "Kami bukan pengecut," jawab pemimpin pasukan itu. "Benar, kalian bukan pengecut, tetapi juga bukan pemimpin pasukan yang bodoh. Kau tidak sekedar bertanggung jawab atas jiwamu sendiri, tetapi jiwa seluruh pasukanmu. Kalau mereka mati dengan menggenggam arti bagi perjuangan kalian, kalian adalah pahlawan, tetapi bukan orang-orang bodoh yang membunuh dirinya tanpa guna." Pemimpin pasukan berkuda itu masih saja dicekam oleh keraguan-raguan. Karena itu, ia tidak segera dapat mengambil sikap. Bahkan ia tidak mengerti apakah ia dapat mempercayai kata-kata orang yang belum dikenalnya itu atau tidak. Sementara itu, Ki Tambak Wedi pun terkejut bukan kepalang ketika tiba-tiba saja ada orang yang meloncat ke tengah jalan dan merusakkan rencananya. Karena itu, maka ia pun tanpa sesadarnya berteriak-teriak bertanya siapakah orang yang telah berbuat gila itu. Namun orang itu sama sekali tidak menjawab. Dengan demikian maka dada Ki Tambak Wedi serasa telah terbakar oleh kemarahan yang memuncak. Dengan lantang ia memberikan perintah kepada orang-orangnya. "Bersiaplah kalian, kita tidak akan menunggu lagi. Kita akan segera mengepung mereka selagi mereka belum sempat lari." Tetapi Ki Tambak Wedi itu mendengar orang yang berdiri di tengah jalan itu berkata, "Cepat pergilah, kau dengar perintah itu. Perintah itu untuk mengepung kalian." Namun pemimpin pengawal itu sekali lagi berteriak, "Kami bukan pengecut. Kau dapat membuat pertimbangan nanti. Apakah tindakan itu suatu tindakan pengecut?" Yang tidak dapat menahan hatinya adalah Ki Tambak Wedi. Tiba-tiba tangannya bergetar dan sebuah gelang-gelang besi telah meluncur menyambar bayangan yang berdiri di tengah jalan, menghentikan orang-orang berkuda itu. Tetapi sekali lagi Ki Tambak Wedi terkejut. Ternyata orang yang berdiri di tengah jalan itu mampu meloncat secepat sambaran gelang-gelang besinya. Dengan satu langkah yang cepat gelang-gelang besi Ki Tambak Wedi itu meluncur secengkang di muka dadanya. Namun malanglah, tiba-tiba seekor kuda melengking tinggi, kemudian terjatuh karena kaki depannya tersentuh gelang-gelang besi Ki Tambak Wedi.
Penunggangnya pun terlempar dan terguling di tanah, sementara orang yang menghentikan mereka berkata, "Lihat, iblis itu sudah mulai. Setiap gelang besi akan mampu membunuh seorang dari kalian. Belum lagi pasukannya yang bersembunyi di balik semak-semak. Karena itu cepat, sebelum terlambat." Peristiwa yang terjadi itu agaknya dapat memberikan suatu keyakinan kepada pemimpin pasukan berkuda itu bahwa sebenarnya lah mereka akan berhadapan dengan Ki Tambakodi. Karena itu, maka desakan orang yang menghentikannya itu menjadi pertimbangannya. Ki Tambakodi yang gagal mengenai orang yang membuatnya terlampau marah itu menjadi heran. Di atas tanah perdikan ini, selain Argopati yang terluka, masih juga ada orang yang mampu menghindari serangannya. Sayang bahwa keremangan malam tidak memberinya kesempatan untuk melihat wajah orang itu dengan jelas dalam jarak yang belum terlampau dekat. Mungkin suatu kebetulan ia berhasil menghindar. Ia menggeram dan berbareng dengan itu, sekali lagi tangannya bergetar. Ia ingin meyakinkan apakah orang itu benar-benar mampu menghindari serangannya. Iblis manakah yang telah mencampuri persoalanku? Ki Tambakodi mengumpat. Sekali lagi ia melihat orang itu meloncat dengan lincahnya menghindari gelang-gelang besinya. Ki Tambakodi sama sekali tidak menaruh perhatian ketika seseorang berteriak dan jatuh dari punggung kudanya. Sekali ia menggeliat, kemudian ia tidak bernafas lagi. Jangan kau biarkan korban berjatuhan, cepat pergi. Sementara itu Ki Tambakodi berteriak, ayo, kepung mereka sekarang. Dalam keraguan-raguan pemimpin pasukan berkuda itu terkejut ketika tiba-tiba saja kudanya melonjak karena terkejut. Ternyata orang yang berdiri di tengah jalan itu telah melemparnya dengan kerikil. Dengan demikian maka pemimpin pengawal itu tidak dapat berbuat lain kecuali menarik gekang kudanya dan berputar kembali ke arah pemusatan pasukannya. Kita kembali, perintahnya. Beberapa orang masih juga ragu-ragu, tetapi mereka pun segera memutar kuda masing-masing dan berpacu kembali. Seorang pengawal yang telah kehilangan kudanya meloncat ke punggung kuda seorang kawannya. Tepat pada saatnya, beberapa orang berlari-lari meloncat parit di pinggir jalan. Diam-diam mereka merayap di dalam pategalan mendekati orang-orang berkuda itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat mereka berada pada jarak yang diperlukan, pasukan berkuda itu telah berputar arah. Satu dua orang masih sempat menghadang di tengah jalan, tetapi mereka terpaksa berloncatan menepi ketika kaki-kaki kuda berderap ke arah mereka. Sekali-sekali terdengar ledakan cambuk dari antara orang-orang berkuda itu. Setan! Teriak Ki Tambakodi. Kejar mereka! Tetapi tidak seorang pun yang dapat berlari secepat langkah kaki-kaki kuda. Sementara itu, orang yang telah menghentikan orang-orang berkuda itu pun segera meloncati parit yang kering di pinggir jalan dan berlari sekencang-kencangnya, menyusup ke dalam pategalan di sisi jalan itu. Justru tempat yang baru saja ditinggalkan oleh orang-orang Ki Tambakodi yang berloncatan ke tengah jalan. Tangkap orang itu! Teriak Ki Tambakodi. Tetapi tidak seorang pun yang mampu melakukannya. Gerakannya terlampau cepat dan tidak diduga-duga. Ki Tambakodi tidak dapat menahan hatinya lagi. Segera ia pun meloncat dan berusaha mengejar orang yang telah merusakkan rencananya itu. Namun orang yang dikejarnya itu mendapat kesempatan lebih banyak untuk menghilang. Karena itu, maka dengan mengumpat-umpat,
Tidak habis-habisnya Kitambak Wedi berputar di dalam pategalan yang kering itu untuk mencari orang yang telah membuat darahnya mendidih. Tidak masuk akal. Kitambak Wedi berteriak-teriak untuk melepaskan kemarahan yang menyesakkan dadanya. Lalu katanya, "Ayo, bantu aku mencarinya. Kepung tempat ini rapat-rapat. Jangan sampai ada seekor belalang pun yang dapat keluar." Ternyata perhatian Kitambak Wedi telah tertumpah sepenuhnya kepada orang yang telah merusak rencananya itu. Ia tidak memperhatikan lagi orang-orang berkuda yang menjadi semakin jauh. Ia tidak berusaha untuk melepaskan gelang-gelang besi sebanyak-banyaknya, menyerang orang-orang berkuda yang sedang menarik diri, mundur masuk ke dalam pusat pertahanannya. Sementara itu, dua orang dari pasukan kecil Kitambak Wedi itu, seperti yang diperintahkan, berusaha untuk menangkap orang-orang yang mengintai mereka. Dengan pedang terhunus mereka meloncat menyerang. Ketika mereka melihat bayangan hitam tersembul di balik pepohonan, bayangan itu adalah Kupolo yang dengan sengaja menampakkan diri ketika ia mengetahui bahwa hanya dua orang yang tinggal untuk menangkapnya bersama kakak seperguruannya. Tetapi salah seorang di antaranya terperanjat bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang diserangnya itu justru meloncat maju dan langsung menerkam pinggangnya di bawah ayunan senjatanya. Ternyata dorongan terkaman Kupolo itu telah membuat keduanya jatuh berguling-guling. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian hanya Kupolo sajalah yang bangkit dan berdiri di samping lawannya yang diam terbaring di tanah. "Hei, kau apakan orang itu?" desis Gupito. "Aku tidak sengaja, tetapi ia terlampau lemah. Mudah-mudahan ia tidak mati." Kawannya yang seorang lagi berdiri dengan mulut ternganga. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi, sehingga karena itu, untuk sesaat ia berdiri saja dengan pedang di tangan tanpa berbuat sesuatu. Ketika ia menyadari dirinya, maka segera ia merasa bahwa ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa melawan kedua bayangan hitam yang telah menegakkan bulu-bulunya. Apakah aku telah bertemu dengan bayangan iblis yang paling laknat di bumi menoreh? Pertanyaan itu telah membuat orang itu menjadi gemetar. Lari. Demikianlah keputusan yang diambilnya. Biarlah Kitambak Wedi menyelesaikan persoalannya dengan iblis-iblis ini. Tetapi ketika ia mulai melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia telah membentur sesuatu. Ketika ia sempat memandangnya, ternyata yang dibenturnya adalah salah seorang dari kedua bayangan hitam yang menakutkan itu. "Jangan lari!" bayangan itu berdesis. Orang itu menjadi semakin menggigil dengan membabi buta diayunkannya pedangnya, tetapi ayunan itu sama sekali tidak menyentuh sesuatu. "Pergi! Pergi kau iblis!" geram orang itu. "Kita tidak akan pergi. Aku tidak, kau pun tidak," desis Kupolo. Sekali lagi orang itu mengayunkan pedangnya, namun sekali lagi pedangnya menyambar angin. "Jangan menjadi gila," desis Kupolo pula. "Aku tidak apa-apa. Aku bukan sejenis hantu peminum darah." Tetapi orang itu justru menjadi semakin takut. Keringat dinginnya telah mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi justru orang itu menjadi semakin takut. Keringat dinginnya telah mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Sementara itu Gupito menyaksikan semuanya itu dengan dada yang berdebar-debar.
Kemudian kepalanya tergeleng lemah sambil berdesis di dalam hatinya. Anak pengal itu sukar untuk mengendalikan diri. Tetapi Gupito tidak dapat mencegahnya supaya tidak membuat anak itu semakin bernafsu. Ternyata orang yang menggenggam pedang itu semakin lama menjadi semakin takut karena Kupolo belum juga berbuat sesuatu kecuali selalu berdiri di mukanya. Kalau orang itu berusaha beringsut ke samping, Kupolo ikut beringsut pula. Apabila orang itu berusaha melangkah ke arah lain, Kupolo meloncat dan berdiri di depannya sambil menyeringai. Setiap kali orang itu menebaskan pedangnya, Kupolo meloncat selangkah surut. Namun kemudian ia meloncat kembali ke tempatnya. Orang itu benar-benar menjadi ketakutan dan bahkan hampir menjadi kehilangan akal. Matanya nanar memandang keadaan di sekitarnya. Setiap kali ia melihat bayangan yang masih saja berdiri di depannya dengan gemetar. Apalagi kalau ia melihat bayangan yang lain yang berdiri saja seolah-olah membeku di antara dedaunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.